Halo, kembali lagi dengan saya, Holik. Di video ini saya akan mencoba memasukkan image Cisco yang kita punya ke dalam ipng ya. Jadi saya sudah siapkan ada dua image yang ingin saya masukkan ke dalam ipng. Jadi ini saya punya Cisco layer 2 dan juga layer 3. Jadi ada dua folder ini yang akan saya masukkan ke dalam emulator ipng. Jadi langsung saja kita coba. Langkah pertama, jadi kita harus mengcopy folder yang kita punya tadi ke dalam ipng. Jadi kita butuh aplikasi file transfer. Nah ini saya sudah siapkan, saya gunakan FileZilla. Jadi kita langsung login saja. Untuk IP ipng-nya, jadi sesuaikan dengan IP yang didapat masing-masing. Untuk saya 192.168.46.103 ya. Jadi saya akan login untuk kebutuhan transfer folder tadi. Jadi 192.168.46.103. Lalu username dan passwordnya. Jadi ini sama dengan username yang kita gunakan untuk kebutuhan login di ipng-nya. Jadi masukkan passwordnya, lalu login. Oke. Nah ini, jadi saya sudah masuk ke ipng. Nah ini folder yang akan saya copy. Jadi ada dua folder. Nah untuk mengcopy folder ini, kita masuk ke opt, lalu unit lab, add-ons, dan juga QEMU. Nah ini ya, jadi kita copy ke sini. Dua folder ini, langsung saja. Oke, kita tunggu. Nah, oke, jadi sudah selesai mengcopy dua folder ini. Kita bisa verifikasi. Jadi balik lagi ke ipng-nya, kita coba login. Lalu kita bisa cek dengan perintah opt, lalu unit lab, add-ons, dan juga QEMU. Nah ini ya, jadi ada dua folder yang sudah kita copy. Lalu kita jalankan perintah seperti ini, opt, unit lab, wrapper, lalu kita bisa tab untuk melihat perintah selanjutnya, unl, -a, fix permission, enter. Oke, berhasil. Nah, kita tinggal masuk ke browser, lalu kita coba jalankan kedua image tadi. Jadi buka browsernya, nah ini login. Lalu kita buat topologi, jadi pastikan masuk ke menu ini. Untuk awal login biasanya kita masuk di menu utama seperti ini, buat labnya. Nah ini contoh lab yang sudah saya buat, lalu kita open, dan kita tambahkan image yang baru kita masukkan tadi, yaitu Cisco. Kita tinggal search saja untuk Cisco. Nah ini warnanya warna biru, menandakan image-nya tersedia. Jadi ada dua, router dan juga switch ya. Jadi router kita tambahkan satu router, lalu kita tambahkan juga untuk switch-nya. Jadi switch-nya kita tambahkan satu, dan untuk pengetesan misalnya kita bisa tambahkan juga virtual PC. Nah ini ya, jadi virtual PC sudah tersedia tanpa perlu kita install. Ini untuk kita lakukan pengetesan ya. Untuk membuat topologinya, jadi kita tinggal tambahkan koneksinya. Nah ini tinggal drag and drop seperti ini. Jadi muncul pop up, kita bisa pilih interface mana yang ingin kita gunakan. Misalnya G00 menuju ke switch, kita juga bisa rubah interface mana, lalu save, lalu kita hubungkan dari switch ke PC-nya ya. Nah jadi buat topologi sederhana seperti ini untuk kita lakukan pengetesan ya. Nah sebelum dinyalakan, kita juga harus menginstal jadi Windows Client Packs-nya. Jadi kita sudah siapkan juga yang ini. Ini untuk kebutuhan remote access. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah ini next saja, next. Untuk
opsinya. Jadi Wireshark Ultra PNC ini opsional, jadi kita tidak perlu juga. Untuk saat ini kita belum butuh, jadi langsung saja next, lalu install ya. Nah, seperti ini. Next lagi, lalu finish. Nah, ini ya, jadi sudah selesai. Kembali lagi ke browsernya, kita tinggal aktifkan untuk topologi ini. Jadi di more action, lalu start all nodes. Nah, ini ya, jadi kita jalankan. Nanti dia akan berubah menjadi warna biru seperti ini, menandakan image ini sedang aktif ya. Nah, untuk masuk ke mode CLI-nya, kita tinggal klik 2 kali. Jadi kita tinggal klik 2 kali di masing-masing perangkat yang ingin kita coba. Misalnya untuk PC, nah ini ya, jadi muncul tampilan seperti ini. Buka SSH Telnet menggunakan aplikasi, salah satunya kita bisa gunakan PATI ya. Nah ini, jadi ini PATI ini kita tinggal download saja, ini free. Ini untuk melakukan konfigurasi berbasis CLI. Nah ini ya, kita coba untuk routernya juga sama. Nah, router biasanya akan booting terlebih dahulu, prosesnya itu memakan waktu beberapa detik ya, dan juga switchnya juga kita buka juga. Nah ini, jadi ada 3 aplikasi PATI yang kita gunakan. Nah ini kita tinggal tunggu saja proses bootingnya sampai selesai ya. Nah oke, jadi ini sudah untuk proses bootingnya sudah selesai. Jadi kita masuk ke switch terlebih dahulu. Nah ini tampilan CLI-nya, user mode-nya. Kita tinggal enable, lalu kita bisa verifikasi misalnya show IP interface brief, show VLAN. Nah ini ya, jadi sudah bisa kita lakukan konfigurasi di sini, dan juga ini routernya. Jadi routernya kita muncul dialog seperti ini karena belum ada konfigurasi apapun di sini. Jadi kita ketik no agar bisa masuk ke user mode-nya. Nah ini ya, jadi sudah berhasil juga masuk ke user mode-nya. Enable, lalu kita bisa verifikasi, show IP interface brief misalnya. Nah ini kita coba, jadi untuk melakukan pengetesan, kita akan hubungkan, misalnya PC ini saya ingin bisa ping ke IP router dan juga IP switch ya. Untuk networknya, jadi kita bisa tambahkan networknya, misalnya saya ingin gunakan network 10.0, jadi ini networknya 192.168.10.0. Oke, jadi nanti routernya misalnya 10.1, switchnya nanti 10.2, lalu PC-nya 10.3. Nah itu ya yang akan kita konfigurasi. Jadi masuk ke router terlebih dahulu. Oke, jadi ini masuk ke routernya, interface-nya. Untuk topologinya, nah ini, jadi topologinya saya menggunakan interface G00. Interface G00, lalu IP address-nya kita masukkan 10.1 misalnya, lalu no shot. Nah ini, kita bisa verifikasi, show IP interface brief. Nah ini ya, jadi show IP interface brief, statusnya sudah aktif ya. Jadi di sisi router sudah selesai, lalu di sisi switch kita akan konfigurasi IP di interface VLAN-nya ya. Jadi untuk di switch interface VLAN 1, lalu IP address-nya 10.2, subnet mask, no shot jangan lupa. Lalu kita bisa tambahkan juga misalnya default gateway, tapi ini tidak perlu karena hanya ada satu network. Kita bisa verifikasi show IP interface brief. Nah ini di bagian VLAN 1 sudah aktif ya, jadi sudah aktif. Terakhir kita coba virtual PC-nya, jadi kita masukkan IP-nya, IP 192.168.10.3/24 ya, networknya /24. Oke, berhasil. Kita tinggal lakukan tes ping ya ke router. Nah sekarang reply ya, jadi sudah berhasil ping ke router. Lalu kita coba ke switch-nya, switch pun berhasil ya. Jadi seperti itu langkah-langkah yang kita perlukan untuk memasukkan image Cisco dan kita tes buat topologi seperti ini.
Jadi simple, untuk topologinya sederhana untuk melakukan pengetesan saja. Jadi semoga video ini bermanfaat. Di video selanjutnya saya akan coba memasukkan image MikroTik ya. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.